Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ibnu. Ibu Ani, saya di dalam tugas ini selaku observer bagi Ibu dalam melakukan aktivitas coaching gitu ya, Mhm, mhm. praktek coaching, di mana dalam melakukan proses coaching nantinya gitu, saya akan mengobservasi Ibu dengan tahapan yang disebut sebagai tahapan tirta, dimulai dari tujuan sampai dengan tanggung jawabnya, gitu ya Bu ya. Di mana nanti tahapan-tahapan ini akan saya observasi selama Ibu melakukan coaching, dan dalam proses coaching nanti eh, Ibu ingin saya bantu dalam mengembangkan kompetensi yang mana Bu? Iya, eee, dalam coaching itu kan Bu Ibnu ya kompetensi Ya, yang, perlu dikembangkan yang pertama itu adalah kehadiran penuh, yang ya, kedua itu pendengar, yang aktif, ya. dan ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang ketiga Bu Ibnu, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Iya, itu yang Pertanyaan yang berbobot ya, jadi yang mhm, kompetensi betul yang ingin Ibu kembangkan. betul betul. Lalu menurut Ibu sendiri, eh, mengapa kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini perlu Ibu kembangkan? Iya perlu saya kembangkan karena memang ketika dalam, meng-coaching itu salah satunya, itu ya yang kelemahan saya itu dari, menggunakan, kata kunci ya, kelemahan saya itu. Jadi dalam penggunaan kata kunci itu, yang memang perlu itu sangat membantu koci gitu ya dalam menemukan, jawaban gitu atau, mendapatkan solusi, tapi saya kadang suka, apa gitu ya kata kuncinya gitu Ya, Bu Ibnu. ya, Jadi ya, Bu. kayaknya kurang fokus gitu sayanya, Mhm. yang terasa itu kurang fokus ya. Kurang fokus ya, Bu ya. Mhm, Jadi harapan Ibu nanti setelah kita melakukan mhm, supervisi itu mhm. seperti apa, Bu? Harapannya setelah, disupervisi ya sama diobservasi sama Bu Ibnu, saya bisa, tadi berlatih lagi untuk, ketika dalam meng-coaching gitu ya, Ya, menemukan kata kunci yang memang, itu adalah yang membantu gitu ya, yang membantu untuk, keberjalanan, coaching. Selanjutnya, di situ saya mencoba untuk, mencari-cari momen-momen yang tepat ya, momen-momen yang tepat sehingga tadi pertanyaan-pertanyaan itu bisa kena kepada coaching-nya gitu, Bu. iya, iya. Mhm Baik, mhm. baik Ibu. Mhm mhm Terima kasih Ibu. Mungkin itu saja yang dapat mhm saya sampaikan. mhm. Silakan Ibu melakukan coaching. Nanti Iya saya izin untuk mengobservasi Ibu menggunakan lembar observasi yang telah saya sampaikan di awal. iya. Sama-sama Bu Ibnu. Iya, Semoga yuk. Malam hari ini, gimana sehat? Alhamdulillah Ibu Ani sehat. Ah. Tadi Bagaimana Ibu Ani? oh iya, Sehat alhamdulillah juga? juga Bu Widya, udah lama ya Ah, kita nggak bersua. iya betul betul, Mhm, lama sekali. iya lama sekali nih, jadi ingin denger nih suara Bu Widya, suara Bu Widya yang Terima kasih merdu loh ya. itu dari Ibu Ani. Iya Bu Wid, karena kita kan, sebelumnya kita suka sering ngobrol ya, suka sering, apa, sharing-sharing pengalaman gitu. Nah, Betul. karena sudah lama nih saya jadi kangen kangen ya, kangen ingin denger gitu ya dari Bu Widya nih. Eee, Bu Widya, apa yang ingin disampaikan gitu ya?
ada cerita-cerita nggak yang bisa berbagi kepada saya gitu Bu Widya? Iya Ya, iya. Ada sih Bu, Heeh heeh Ani heeh. ya siapa tahu Gimana? ya kita bisa saya Heeh juga heeh. biar biar tahu juga harus Heeh. kayak gimana nih, Heeh saya heeh. kayaknya butuh Mhm coaching mhm juga dari mhm. Mhm mhm. Bu Ani. Mhm. Saya punya kendala Mhm di mhm. sekolah Mhm. itu, anak-anak itu Mhm. masih kalau misalnya sampah ya padahal udah di ada Mhm tempatnya mhm gitu, mhm mhm. sudah disediakan tempatnya, malah sudah diberikan tempat yang berbeda-beda, pemilahan-pemilahan Mhm sampah mhm yang mhm. non-organik dan organik Mhm. gitu ya. Tapi tetap saja gitu anak itu kadang kalau buang sampah tuh di mana aja gitu. Masih masih banyak, Mhm. banget gitu. Mhm. Terkadang kalau misalnya saya buat, apa ya, Mhm. aturan nih di sekolah, Mhm. sampai saya buat yang paling tegas itu aturan tidak boleh jajan gitu, karena, Mhm. mengurangi Ya. sampah kan. Wah itu udah luar biasa Iya iya gitu. iya. Jadi nggak boleh jajan setiap istirahat gitu. Tapi, kayaknya masih ada aja salah satu anak yang Mhm. memang sembunyi-sembunyi untuk jajan atau kadang, apa ya, kadang, Mhm. ya gitu, melanggar kesepakatan yang sudah disepakati Mhm. gitu, Mhm Bu mhm Ani. mhm. Ya saya tuh ya kayak gimana gitu, itu masih masih di dalam pemikiran saya gitu. Ya Iya. kayaknya udah semua cara gitu ya Heeh heeh dilakukan, heeh. tapi masih aja Mhm. namanya anak-anak SD gitu. Mhm. Gitu terus ya? Mhm, Mhm. Ya, gitu. itu salah satu ya kendala di ini ya, tiap-tiap sekolah seperti itu biasanya ya Bu Widya? Iya Kalau iya, boleh tahu nih dari yang tadi ya, ya gimana? heeh, kalau boleh tahu nih, percakapan kita ya, obrolan kita itu, nanti yang ingin didapat oleh Bu Widya apa gitu ya? Mhm. Kalau yang ingin didapat dari Mhm. saya sih, Mhm. saya ingin, anak itu sudah mengetahui cara Mhm. memilah sampah yang, Mmm. benar gitu ya, Mhm mhm masukin mhm. Mmm. sampah-sampahnya, dia sudah bisa memilahnya Mhm gitu. mhm mhm. Lalu, ya mengikuti aturan untuk mengurangi, sampah plastik terutama ya yang ada Mhm. di sekolah gitu. Mmm. Tidak tidak sampai, Mhm. apa, sembunyi-sembunyi gitu. Oh iya. Ini Melanggar kejadiannya Bu Widya, sekarang-sekarang apa sebelumnya bagaimana nih? Kalau boleh tahu nih? kalau sebelumnya mungkin Mhm. lebih Mhm. parah. Oh Jadi sebelumnya lebih sebelumnya parah. itu Mhm iya, mhm. sebelumnya lebih parah. Jadi Mhm. waktu pas memang belum ada Mhm. aturan yang, Mhm. ketat, itu, Mhm. apa, sampai saya punya aturan gini, Mhm. boleh jajan tapi di-misting gitu ya untuk mengurangi sampah yang benar-benar Mmm. membludak itu. Jadi pada saat ada kejadian Mhm. yang memang, apa, petugas sampah itu Mhm. kebakaran yang Iya. itunya ya, Iya. lokasinya kebakaran Mhm nih. mhm mhm. Jadi dalam 1 minggu di sekolah itu nggak diambil-ambil dan itu banyak banget sampahnya, Mhm Bu mhm Ani. mhm. Jadi Dan terasa banget itu ya waktu itu? iya terasa banget di situ. Jadi dari situ saya udah buat, ya udah anak-anak bawa misting, jajannya harus pakai misting. Pertama Oh, seperti tapi heeh. ada aja gitu sampah-sampah yang Mhm masih mhm mhm beli mhm. ternyata, oh ternyata dia beli ciki terus dimasukin, sampahnya tetap aja dimasukin ke dalam tong sampah dan akhirnya memang masih membludak. Nah terakhir saya Mhm. melakukan cara yang seperti itu, Mhm apa, tidak mhm. boleh jajan gitu, tapi Mhm. masih saja gitu sama. Mhm. Jadi udah dicoba berbagai cara ya, tapi Ya ternyata sampah itu membludak ya. Jadi, ya. nah itu kalau menurut Bu Widya, apakah memang dari anak sendiri gitu apa dari pengaruh yang lain juga? Dari apa, faktor-faktor yang lain juga gitu sehingga sampahnya jadi membludak gitu? Mhm. Lebih kebanyakan sih ya jajanan Heeh anak sih ya, mhm. heeh. Walaupun memang mungkin faktor lain ya Mhm itu ya mhm. karena, sebelumnya, karena terjadi Mhm kebakaran di mhm situ, mhm mhm mhm. kebakaran di, Di eee, tempat pembuangan tempat sampah ya? lokasi Heeh pembuangan heeh. sampah dan akhirnya membludak gitu ya Heeh heeh. sampah-sampahnya. Mhm mhm. Eee, iya di Mhm situ sih mhm. akibatnya dari situ dan, saya harus jadi buat, berbagai macam cara gitu Mhm mhm. untuk tidak jajan gitu akhirnya, anak-anak Mhm. bawa bekal aja dari rumah, akhirnya seperti itu, Bu. Oh iya, heeh. Jadi udah mencoba tadi ya dengan berbagai cara dari
anak-anak bawa misting ya, gitu ya, Ya. untuk jajanannya biar berkurang gitu ya. Terus di sini adakah yang memang situasi yang ingin diharapkan gitu oleh Bu Widya? Ya saya inginnya anak sudah bisa mandiri. Kalaupun misalnya dia membawa sampah gitu ya, saya ingin ada bank sampah ya. Inginnya sih seperti itu ya. Jadi sampah itu bisa dipilah dan kalau misalnya sudah dipilah itu mudah-mudahan gitu bisa dijual dan dijadikan alokasi ya keuangannya buat dialokasikan buat alat-alat kebersihan gitu yang ada di sekolah gitu. Gitu sih, Bu. Nah, tadi ada sikap ya yang diharapkan anak itu mandiri ya. Ada sikap yang diharapkan mandiri. Adakah yang langkah-langkah gitu yang Bu Widya tempuh gitu agar sikap mandiri itu tumbuh di anak-anak kita gitu, Bu Widya? Ada sih ya Kemandiriannya. langkah-langkahnya. Saya sih masih mikir-mikir gitu ini. Mungkin saya harus mengadakan apa ya, tim adiwiyata ya, tim adiwiyata yang memang menjaga di gerbang sekolah gitu yang kalau misalnya jajan, "Oh ini jajan apa?" Yang bawa sampah plastik, oh sudah, jangan gitu. Inginnya seperti itu. Dan kalaupun misalnya kepaksa anak memang sudah bawa sampah dari rumah gitu ya, si anak sudah tahu cara memasukkannya, kayaknya kita harus memperingatkan lagi gitu, atau mungkin dibuat gambar di tong sampah, "Ini sampah-sampah plastik masukin ke sini." Karena kalau misalnya hanya tulisan organik dan non-organik kayaknya mungkin anak masih belum ada yang belum mengerti kayaknya ya. Jadi mungkin harus disertai dengan gambar, mungkin, dari situ anak-anak bisa mengerti gitu ya. Oh iya, menarik sekali ya. Iya betul, menarik sekali gitu ya. Jadi saya juga dapat ide nih gitu, dapat ide juga ya dari Bu Widya. Tadi dengan dibuatkan gambar ya, salah Mhm, satunya. Jadi memang tadi yang saya tangkap dari pembicaraan Bu Widya ada tadi karakter ya, kemandirian dari peserta didiknya gitu. Terus ada lagi mungkin dari sekolah ya menyediakan apa tadi, bank sampah ya? iya bank sampah Bank yang bisa sampah untuk digunakan. memilah ya? Ini Mhm, sudah dilakukan Bu Widya? mudah-mudahan Sudah dilakukan itu? belum sih. Belum Mhm belum, baru mhm ini aja sih, mhm. baru harapan aja sih yang saya ingin Oh, lakukan gitu. baru harapan ya, berarti itu baru gagasan ya? Ya, Selain itu ada lagi nggak gagasannya? Kalau boleh tahu nih, mungkin gagasan itu rencana saya heeh yang heeh, mungkin salah satunya, mengadakan tim mhm adiwiyata yang di depan agar mhm anak-anak tetap mhm terlihat yang, jajan dan yang mhm tidak jajan gitu ya. mhm Kalaupun mhm misalnya ada yang jajan, mhm dilihat dulu, eee, mhm bisa agar tidak membawa sampah plastik gitu mhm ya. mhm. Jadi, benar-benar dilihat oleh tim adiwiyata jajannya memang menggunakan misting gitu, ya seperti itu dan memang harus dipertegas lagi ya, komit lagi kepada anak-anak untuk Mhm disepakati mhm terutama di kelasnya masing-masing dan mungkin, bukan satu kelas mhm saja ya, mhm mhm. karena kan kalau misalnya satu kelas aja nanti kelas yang lain juga sama aja. Kayaknya harus dimusyawarahkan juga Nah, ya iya, kepada mhm guru mhm, ya, biar semuanya kompak gitu heeh, dalam pelaksanaannya ya, iya agar terwujud ya. iya iya barusan Bu Widya menyampaikan ada itu rencana ya, rencana. Mhm. Nah, berarti Bu Widya ini akan kerjasama dengan siapa saja nih? Ya, pihak-pihak mana saja yang perlu apa nanti kolaborasi ya untuk menangani sampah ini Bu Widya? Mhm, Mungkin mhm ke mhm, depannya mungkin yang ya kayaknya kepala sekolah dulu mhm yang mhm, harus harus mhm mengetahui mhm, permasalahan, yang ada di mhm mhm, kondisi mhm kelas-kelas, mhm.
dari kepala sekolah mungkin kita bisa, mengetahui tindakan kepala sekolah seperti apa, dan kita juga mungkin bisa menyarankan kepala sekolah untuk ditindaklanjuti agar guru-guru juga sama gitu mengikuti aksi positif ini gitu, sehingga bukan hanya satu kelas saja yang berdampak, tapi seluruh kelas pun bisa berdampak gitu. Nah, kayaknya seperti itu deh. Itu pernah dibicarakan dengan sudah pernah dibicarakan dengan kepala sekolah? Belum sih, belum. Mmm. Tapi kalau sama rekan guru mungkin ya. Gitu. Jadi kalau dengan kepala sekolah belum ya? Terus adakah pihak-pihak lain selain kepala sekolah, rekan ya, dengan guru-guru gitu? Di luar itu ada lagi nggak yang perlu kita kerjasama gitu untuk menanggulangi pengurangan sampah itu, Bu Widya? Mungkin menjaga sekolah ya sama satpam mungkin ya, atau, itu ya membuat tim adiwiyata ya, yang memang tim adiwiyata ini, harus anak-anak yang anak-anak perwakilan anak-anak tiap kelas gitu ya. Karena kan di kelas saya sendiri memang beda rombel, beda maksudnya, 2 sesi 2 jamnya sesi. ya. Ada yang Oh. dari pagi sampai siang, lalu dilanjut siang sampai pagi gitu. Jadi mungkin, per kelas, harus ada tim adiwiyata yang memang benar-benar anak bisa memperhatikan juga sama ya memperhatikan dalam pemilahan sampah gitu ya. Dan pembawaan, bekalnya seperti apa gitu ya, tumbler atau dia membawa makanan dari rumah atau tidak gitu. Kalaupun misalnya tidak kan tidak mungkin juga ya guru tega gitu membiarkan anak kelaparan gitu. Ya makanya kayaknya harus ya jajan tapi bener-bener bawa misting gitu. Kalaupun misalnya tidak ya kayaknya kita harus antisipasinya seperti apa nih, yang misalnya ada juga nih anak yang nggak bawa misting, kayaknya mungkin itu harus berbagi atau mungkin wali kelasnya harus sudah menyiapkan juga beberapa makanan sehingga anak, yang benar-benar tidak membawa apa-apa, setidaknya mereka makan sesuatu gitu, cemilan atau apa gitu. Iya. Biskuit atau apa gitu kayaknya. Yang menyediakan makanan barusan ya? Biasanya kalau anak-anak tuh jajannya di mana? Biasanya? Di luar sekolah sih. Oh. Di luar sekolah Di ya? luar sekolah, ya di sekitaran luar sekolah ya, iya. Kalau menurut Bu Widya nih perlu nggak kita kerjasama dengan pihak luar gitu, Bu Widya? Oh iya ya, bisa jadi ya, betul bisa jadi mungkin sama pihak luarnya juga ya, bagi anak yang tidak membawa misting ya, wah gitu kayaknya ya, mungkin biar tegas juga ya, biar anak tuh lebih nurut. Iya betul, ya terima kasih. Jadi, sudah terbayang ya mungkin sama Bu Widya siapa saja gitu yang tadi bisa kolaborasi ya? Bisa Iya, benar. kolaborasi sehingga tadi apa yang direncanakan oleh Bu Widya itu terwujud. Ini nih berapa persen nih yang kemarin itu baru berapa persen yang dianggap oleh Bu Widya itu dengan banyaknya membludak sampah itu berapa persen nih? Kalau ingin ningkat gitu pencapaiannya. Kalau mungkin kemarin-kemarin sampai ya sekitar 60% ya, kalau misalnya dari berbagai strategi. Saya sih inginnya sampai 100% sampai benar-benar terwujud gitu sekolah saya. Amin. Menjadi bersih ya. Iya betul. Betul. Itu yang diharapkan, betul Bu Widya. Nah, berarti di sini adakah alternatif lain yang bisa mewujudkan itu gitu Bu Widya dari 100 tadi 60% ya, inginnya sih 100% barusan. Nah, ada nggak alternatif lain gitu yang saya pengen bagaimana gitu? Iya itu ya mungkin, karena kan saya belum pernah mencoba tuh mengadakan tim adiwiyata, terus kerjasama dengan, pihak luar sekolah ya dan
mungkin kolaborasi juga mungkin sama ibu Mhm. kepala sekolah yang memang beliau kan penanggung jawab ya dan bisa Mhm. menentukan, pilihan. Biasanya Mhm. kalau guru sudah dengan kepala sekolahnya ya pasti manut gitu, tapi Iya. kalau misalnya saya kan pasti, apa sih gitu. Belum, apa ya, pengaruhnya belum terlalu besar gitu. Bu Widya kan calon kepala sekolah nih. Amin. Aduh, ya Allah, Iya, Bu Ani. amin amin ya. Jadi Amin tadi amin amin. yang pertama akan dihubungi oleh Bu Widya itu kepala sekolah ya? Kepala sekolah, siapa tahu kepala Heeh. sekolah juga bisa menjadi Mhm. ya berkolaborasi yang tadi ya benar sarannya Bu Ani Mhm ya, luar mhm. biasa sekali ini, Mhm. menjadi tips juga buat saya, Mhm siapa mhm. tahu kepala sekolah juga berkolaborasi Mhm. dengan penjual-penjual yang ada di luar ya. Iya iya Mhm iya, itu mhm. Itu dari mantap Bu Widya sekali. bukan dari saya. Dari saya ya? Heeh heeh, tanpa disadari ya berarti ya? Iya, selanjutnya Bu Widya tadi ya, untuk memastikan, rencana Bu Widya itu berjalan. Nah, Bu Widya, akan apa gitu? Langkah-langkah apa yang dilakukan? Mhm. Mmm, yang pertama mungkin itu, Heeh. ngobrol dulu sama kepala sekolah, Mhm mhm. ya mudah-mudahan itu dilakukan Mhm. dalam, minggu inilah ya, Mmm, mhm. biar lebih cepat lebih Mhm baik, mhm. lalu sudah Mhm. gitu kolaborasi mungkin Mhm. dari pihak kepala sekolah Mhm. kepada guru-guru Mhm. dan, mengundang mungkin ya, Mhm mengundang mhm. yang ada di luaran Mhm. untuk, penjual-penjual yang ada di luar Mhm untuk, mhm. eee, apa ya, dapat berkolaborasi Mhm mhm. bersama-sama gitu dalam, apa, Mhm mhm membatasi mhm. sampah-sampah yang Mhm memang mhm. benar-benar merusak lingkungan ya. Iya. Mudah-mudahan gitu penjual juga mengerti ya dan bisa mau gitu Mhm. mengikuti aturan sekolah. Iya. Semoga ya, lancar gitu ya apa yang Amin. direncanakan ya. Nah, tadi kan dengan komunikasi gitu, adakah hal lain gitu yang, eee, biar terlihat gitu ya persentasenya keberhasilan kita gitu, keberhasilan dari rencana Bu Widya itu, apa yang perlu dilakukan gitu selain tadi komunikasi dengan, eee, kepentingan ya, dengan pihak yang berkepentingan dengan kepala sekolah gitu? Ya, Mhm. mungkin apa ya, Mhm, mhm, hal lain mungkin mhm, lebih kepada mulai dari diri dulu mhm kayaknya ya, mhm yang mhm, ada di kelas dulu. Mungkin, mhm, tidak henti-hentinya saya mungkin mhm, harus terus memberi mhm kesepakatan mhm kepada anak mhm, dan harus mhm, terus selalu mengingatkan dan saya juga harus menyediakan sampah yang memang benar-benar ada di depan kelas dan saya juga harus membuat poster-poster, yang ada di, dekat sampah tersebut, yang mhm mana mhm, masuk organik dan mhm yang mhm, tidak yang non organik gitu ya. mhm. Yang Kayaknya menarik itu gitu ya? dulu, Mhm, yang menarik. gambar-gambar Jadi yang anak pun menarik, mungkin mhm, ngerti dan kalau mhm, misalkan sudah penuh mungkin, saya juga mungkin kepada anak ini sepertinya harus diberikan, apa ya, materi mhm tentang mhm, bank sampah, kita mengumpulkan sampah dan ini bisa dijual dan dimanfaatkan dan uangnya mungkin bisa dimanfaatkan oleh, kelas, ya kayaknya kayak gitu deh, lebih bagus. mhm mhm. Oke Bu Widya menarik sekali ya obrolan kita Mhm. tentang sampah. Memang, iya di mana-mana ya Bu Widya dari kemarin juga, apa, ketika terjadi kebakaran itu ya, tempat pembuangan sampah memang jadi menggunung ya sehingga di jadi, eee, anekdot gitu ya Bandung lautan sampah. Mhm, itu Jadi nggak benar-benar nyaman satu ya, minggu jadi itu nggak nyaman, sampai mhm, berkarung-karung sampah ada di berkarung-karung. sekolah Oke deh. dan baunya luar Iya, biasa itu. itu mudah-mudahan ya Bu Widya, saya ingin ingin mencoba nanti ketika ketemu lagi nih dengan Bu Widya, apa nih yang ingin Bu Widya sampaikan? Nanti ketika kita apa yang ingin Bu Widya obrolkan dengan saya? Apakah masih tetap, kita obrolin tentang sampah atau ada hal lain yang perlu diobrolkan?
Iya, saya sih berharapnya ya Mhm. ada sesuatu yang ingin diobrolkan dari hasil kita hari ini ya, Oh Bu iya, Ani. menarik sekali. Mhm mhm. Mudah-mudahan, Mhm mhm. yang tadi saya sudah, Mhm. apa, apa ya, komentari, Mhm mhm. mudah-mudahan ini bahasannya dapat Mhm diwujudkan mhm. ya, Iya, hasil coaching ini dapat diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik ya. alhamdulillah, Jadi iya. nanti mungkin hasil kabar baiknya saya akan Iya langsung berikan kepada Bu iya, Bu Ani. Widya, terima kasih obrolannya. Sangat menarik sekali Bu Widya. Saya udah tidak sabar lagi ya, ingin tahu hasilnya bagaimana. Ya baik baik, terima Iya, kasih. sama-sama Bu Widya. Oke Bu Coaching Widya, ini sangat iya menarik. terima kasih ya atas perjumpaan hari ini. Iya, dadah. Sampai Oh ketemu ya baik. lagi di lain kesempatan ya. Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ani, selesai Ya, juga Bu ya Widya. akhirnya ya proses Alhamdulillah coaching. selesai juga praktik coachingnya. Bagaimana Bu perasaannya Bu? Alhamdulillah lega. Lega ya Bu ya. Eh, Dalam proses Mhm, coaching yang mungkin mhm, kita juga dibatasi dengan mhm, waktu ya Bu ya. betul. Mm-mm. Mhm, 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 Kalau tadi Ibu, kita di mhm, percakapan awal tadi di pra-observasi ya Ibu menyampaikan bahwa ingin mhm, diamati di kompetensi pertanyaan berbobot gitu ya Bu, mengajukan mhm, betul. pertanyaan berbobot. Nah, bagaimana nih Bu, kalau Ibu menilai setelah Ibu melakukan praktek coaching tadi, kira-kira kompetensi Ibu di dalam mengajukan pertanyaan berbobot ini seperti apa, Bu? Eee, di sini, memang diawali dari kita sebagai, pendengar yang baik ya gitu. Jadi ketika mendengarkan, saya mendapatkan kata kunci Bu Ibnu. Saya mendapatkan kata kunci tapi, di sini saya juga tadi itu ketika praktik, kurang fokus ya, Ya. kurang fokus sehingga memang saya perlu perlu sekali jadi, Mm, eee perlu sekali untuk latihan lagi gitu Bu Ibnu. mm, Heeh, sehingga, di kompetensi pertanyaan berbobot ini lebih lebih saya kuasai gitu ya, lebih saya kembangkan lagi gitu. iya ya. Mhm Jadi itu alasan Ibu mhm mengapa Ibu menilai itu ya hasil mhm mhm mhm, kompetensi dari betul. pertanyaan berbobot tadi ya gitu ya Bu ya. Iya iya, Ibu boleh saya menyampaikan mhm, hasil pengamatan saya tadi Bu selama iya, Ibu melakukan coaching ya. silakan Bu. Oh, ya, Mhm terima kasih. mhm mhm Tadi sesuai dengan pra observasi bahwa mhm saya akan melakukan observasi dengan langkah Tirta, model Tirta gitu ya Bu ya. mhm 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 Yang pertama adalah untuk tujuan di mana Ibu sudah menanyakan gitu ya kepada coach Ibu, Bu Widya gitu ya tentang mhm agenda ataupun mhm tema percakapan yang ingin dicapai pada eh, praktek coaching ini. mhm Itu mhm sudah tampak di sana mhm untuk tujuannya dan mhm Ibu menyampaikannya secara santai sehingga Oci juga merasa nyaman gitu ya Bu ya. mhm mhm Kemudian pada langkah yang kedua untuk identifikasi, nah di sini saya mengamati Ibu ternyata mampu dalam menemukan kata kunci gitu ya. Kata kunci itu Ibu tangkap, kemudian Ibu kembangkan menjadi sebuah pertanyaan di mana pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi mampu untuk mengidentifikasi dan memperjelas situasi yang sedang terjadi. Bahkan Ibu juga memperjelas dan memetakan situasi yang dengan melakukan konfirmasi kepada koci gitu ya. Itu yang saya tangkap tadi. Kemudian untuk tahap ketiga, Ibu juga eh, dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan kepada koci,
Di sini saya menangkap bahwa Ibu mampu mengeksplorasi dari ide ataupun gagasan Koci ya menjadi sebuah rencana tentunya dan mengarahkan kembali dari Koci tadi untuk membuat detail rencananya lebih spesifik seperti itu Bu. Dan di tahapan yang terakhir, yang di tahapan tanggung jawab, di mana saya menangkap dan melihat bahwa Ibu telah mampu mengukuhkan komitmen dari Koci. Seperti itu Ibu. Selamat Ibu telah melakukan praktek coaching menggunakan model Tirta ini dengan baik. Seperti itu. Iya, terima kasih Bu Ibnu. Bagaimana pendapat Ibu mendengar hasil observasi seperti ini? Iya, terima kasih Bu Ibnu atas observasinya ya. Tadi di mana memang adanya suatu kekhawatiran Bu ketika saya praktik coaching gitu ya. Adanya suatu ketakutan yang tadi memang kelemahan saya itu di membuat pertanyaan yang berbobot ya. Ya, ya. Itu tetapi tadi hasil dari observasi Bu Ibnu bahwa saya membuat suatu pertanyaan itu sudah yang Bu Ibnu itu sudah masuk kategori berbobot gitu ya, alhamdulillah gitu. Tetapi ya, saya ingin mencoba kembali untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi di lain selain mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Iya, Ibnu. iya. Sehingga ketiga kompetensi yang diharapkan itu memang bisa terbiasa gitu dan saya lakukan gitu ya. Jadi biasa termiliki oleh saya. Itu Bu Ibnu. Kira-kira Ibu ketika nanti melakukan praktek coaching kembali, kira-kira kompetensi mana selain membuat pertanyaan berbobot yang ingin Ibu kembangkan tadi? Selain itu saya coba untuk sebagai pendengar yang aktif ya, sebagai pendengar yang aktif. Karena memang dirasa ketika menjadi kadang kita ingin ingin didengar gitu, bukan menjadi pendengar ingin didengar bukan menjadi pendengar gitu ya Bu ya. Nah itu yang ada sehingga saya perlu sekali untuk lebih mempersiapkan diri ya, lebih mempersiapkan diri untuk menjadi pendengar yang aktif dan memang itu akan berhubungan ya ketika menjadi suatu pendengar yang aktif itu pasti kata kunci dari apa yang disampaikan oleh Koci itu tertangkap gitu ya, ditangkap oleh saya sebagai coach gitu Bu Ibnu. Baik, saling terkait jadinya ya Bu ya. Saling terkait, betul betul betul. Bu Ani, ini izin ya saya dari hasil Iya. yang tadi saya sampaikan, boleh saya catat ke dalam form untuk supervisi akademik Ibu? Oh iya, silakan silakan Ibu. Ya, terima kasih. Nanti Iya. akan saya catat dalam lembar observasi. Sebagai penutup, terima kasih Ibu telah melaksanakan praktek supervisi dan alhamdulillah selama Ibu melaksanakan supervisi tadi kompetensi-kompetensi yang ingin dituju gitu ya Bu ya dari modul 2.3 telah Ibu laksanakan dan saya proses amati Ibu juga melakukannya. Mungkin itu Bu yang dapat saya sampaikan. Ada yang perlu ditambahkan Bu? Iya, saya sampaikan terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Ibu. Bu Ibnu sebagai observer ya memberikan banyak masukan kepada saya untuk kemajuan saya ya dalam pengembangan kompetensi khususnya di nanti untuk kedepannya di praktik coaching-nya gitu ya Bu Ibnu. Terima kasih banyak. Bu, kita Iya. sama-sama belajar. Iya, sama-sama Bu Ibnu. Sukses selalu Ibu. Amin amin, sama-sama Bu Ibnu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.